101,4 Pro 2 Singelet Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Apa kabar kamu hari ini? Semoga sehat dan semangat terus ya dimanapun kamu berada. Senang banget nih ketemu lagi bareng aku Berry Riota yang akan menemani kamu untuk edisi Selasa kali ini ya, 11 Agustus 2020 sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini aku udah kedatangan sama Miss Cantik sahabat kreatif ya di Belajar di RRI. Jadi kali ini kita bakal menemani kamu di Belajar di RRI sampai dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimana kali ini sudah ada Miss Nurdayaning Tias ya. Dan ini seorang guru SMP Negeri 3 Sungai Liat yang akan bawakan materi kita nih sahabat kreatif, yaitu bahasa Inggris pastinya. Dan mungkin nanti bakal dipaparkan langsung nih kira-kira materinya seperti apa ya dari Miss Tias ya. Oke, langsung kita sapa dulu nih. Halo, apa kabar Miss? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi panggilnya Miss Tias ya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang materi apa nih Miss hari ini? Oke, hari ini saya sapa dulu anak-anak yang ada di rumah. Good morning everyone. Semoga semuanya siap sedia, semangat belajar. Nah, hari ini Miss akan membawakan materi recount text versus narrative text. Jadi akan ada dua teks yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi ada dua teks ya, recount text sama naratif teks ya. Jadi untuk sahabat kreatif juga yang mau bertanya-tanya nanti seputar materi kita kali ini boleh bergabung di WhatsApp di 0811 7179222 atau juga yang mau bergabung langsung di Facebook ya, karena kita lagi live juga nih Miss, dan juga sama lewat untuk Instagramnya Pro 2 Sungai Liat. Oke, mungkin langsung bisa dipaparkan langsung oleh Miss. Nggak sabar banget mungkin sahabat kreatif ya lagi dengerin Pro 2 kali ini. Langsung aja Miss. Oke, terima kasih waktunya Kak Berry. Oke, anak-anak semua yang ada di rumah, terutama yang kelas 8 saat ini atau sekarang kelas 9, sudah pastinya mengenal dengan jenis-jenis teks. Nah, untuk kelas 7 pertama kali sudah diperkenalkan dengan teks itu descriptive text. Nah, ini Miss bawakan dua teks sekaligus karena untuk mereview bagi yang sudah kelas 9 mereview materi kelas 8 dan juga mempelajari materi yang akan datang yaitu narrative text. Nah, kenapa dikatakan versus? Karena kalau melihat sekilas pasti ini sama-sama teks yang menceritakan kejadian atau cerita di masa lampau, tapi sebetulnya berbeda sekali. Nah, agar tidak misunderstanding, kita belajar bareng tentang recount text versus narrative text. Untuk recount text, nah ini dipelajari di kelas 8. Kita bahas dulu dari fungsinya. Jadi fungsi recount text itu untuk menceritakan sebuah kejadian, peristiwa yang terjadi di masa lampau yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca dan juga untuk entertaining, menghibur. Nah, jadi jika kalian misalnya punya pengalaman sesuatu, liburan atau mengalami kecelakaan, kalian bisa menuangkan ke dalam teks dan secara runtun diceritakan setiap kejadiannya, dan itu masuk ke recount text. Seperti halnya teks-teks yang lain, recount text ini juga pasti mempunyai generic structure atau struktur teksnya. Jadi kalau kalian melihat sebuah teks itu kan wacana tertulis. Nah, wacana tertulis ini tentunya teks itu tidak hanya kata atau kalimat, tapi teks merupakan kumpulan paragraf yang di dalamnya memberikan informasi kepada pembaca. Nah, dalam recount text ini ada 3 generic structure. Yang pertama, orientation. Nah, orientation ini bagaimana teks itu biasanya paragraf pertama membuka suatu cerita dengan memperkenalkan tokoh-tokoh. Nggak hanya tokoh, kadang juga ada informasi tentang tempatnya dan waktunya. Kemudian yang kedua itu event. Nah, event ini kejadian. Nah, dalam recount text biasanya cirinya adalah setiap kejadian itu runtun. Jadi dari kejadian pertama ke selanjutnya dan seterusnya itu runtun diceritakan. Kemudian yang terakhir reorientation. Nah, reorientation ini bagaimana cerita dalam recount text itu ditutup, ada endingnya gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi
ke significant lexicogrammatical feature atau kebahasaan dari teks ini. Nah, tentunya jika kalau kita menceritakan peristiwa, kejadian yang terjadi di masa lampau, kita pasti menggunakan bentuk past form, baik itu simple past tense, past future tense, past continuous tense. Nah, kita menggunakan tenses berbentuk past karena masa lampau. Begitu juga dengan kata bantu to be harus bentuk past seperti was dan were. Nah, kenapa? Karena kalau misal kita gunakan ke bentuk present, bukan lagi menjadi recontext gitu. Kemudian yang selanjutnya, kebahasaan dari teks ini adalah focus on temporal sequence, fokus kepada rentetan kejadian. Misalnya kalian berlibur, menceritakan liburan di Bali, kemudian dari kalian sampai ke hotelnya, kemudian sewa mobilnya, jalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, runtun diceritakan. Nah, biasanya rekonteks itu lebih ke pengalaman si penulis, betul-betul faktual, yang terjadi betul-betul nyata. Itu ya. Kemudian selanjutnya time connective. Time connective ini kata hubung. Misalnya ada kata before, sebelum, atau after that, sesudah itu, atau therefore, kemudian. Nah, itu ciri-cirinya. Dan juga adverb of time, kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu dalam rekonteks itu jelas. Nanti kalian akan melihat bedanya dengan naratif. Nah, kalau rekonteks, keterangan waktunya itu sangat jelas. Misalnya, Miss mau menceritakan kemarin di hari Minggu, saya dan beberapa keluarga saya pergi ke Pantai Matras. Nah, itu jelas harinya kapan. Oh, hari Minggu kemarin gitu. Dan adverb of time lainnya, misalnya 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau a month ago, sebulan yang lalu. Nah, itu jelas adverb of time. Kemudian jenis teks ini seperti yang sudah Miss utarakan bahwa dia lebih ke pengalaman seseorang atau si penulis menceritakan kembali pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau untuk menginformasikan kepada pembaca apa saja yang sudah dilakukan di masa yang sudah lampau gitu. Untuk rekonteks di situ ya. Oke, jadi untuk kali ini kita bakal ke rekonteks dulu ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi nih untuk sahabat kreatif ke naratif teks ya. Jadi untuk sahabat kreatif juga yang masih penasaran nanti akan seperti apa materi kita, tapi boleh juga ditanya-tanya langsung sahabat kreatif lewat WhatsApp di 0811 7179 dan juga di Instagram kita Pro 2 Sungai Liat sama di Facebook RRI Pro 2 Sungai Liat. Nah, kali ini bakal dihadirkan dulu lagu untuk sahabat kreatif sebelum kita lanjut lagi untuk penjelasan selanjutnya. Nanti akan ada naratif teks ya. Jadi stay tune aja di Pro 2 Sungai Liat, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas.
101,42 Ngeliat Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif masih menemani kamu di belajar di RRI, masih ditemani sama Miss Tias ya. Masih semangat Miss ya? Masih. Oke, masih dengan tema kita sahabat kreatif, seputaran recount text versus naratif text ya. Tadi udah dijelasin sedikit seputaran recount textnya, dan kali ini kita lanjut lagi ke naratif text ya Miss ya. Oke, langsung aja nih, langsung dipaparin langsung nih oleh Miss Tias pada kesempatan pagi kali ini. Oke. Selanjutnya naratif teks. Nah, naratif teks, kenapa kita bahas teks? Karena menurut Miss hari ini, teks itu penting karena ketika kalian nanti ketemu sama soal ujian sekolah, ataupun kalian nanti ikut tes TOEFL, IELTS, itu pasti ketemu yang namanya teks. Nah, untuk selanjutnya langsung kita ke naratif teks ya. Nah, naratif teks ini akan berbeda dengan recount text, tapi sama-sama menceritakan tentang kejadian, peristiwa, atau cerita di masa lampau. Perbedaannya, jika naratif teks ini ceritanya dalam bentuk cerita hayalan atau imaginary story, juga misalnya folklore dan juga fairy tales, cerita dongeng-dongeng kayak gitu, atau cerita nyata yang dibumbui dengan cerita yang ada bumbu-bumbu yang maksudnya tidak faktual gitu ya. Nah, naratif teks ini naratif teks ini dia ada konflik di dalamnya. Nah, beda dengan recount text. Kalau recount text betul-betul faktual, kejadian nyata, mengalir begitu saja, tidak ada permasalahan di dalam cerita tersebut. Namun kalau naratif text itu ada permasalahan, konflik di tengah-tengah cerita. Namun juga nantinya di bagian agak akhir itu ada yang namanya resolution atau penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, kita bahas kemudian struktur teksnya, itu dari fungsinya tadi ya. Nah, struktur teks berbeda dengan recount. Kalau naratif teks itu dia ada 5. Yang pertama orientation, sama dengan recount tadi. Ada perkenalan, pembukaan, siapa tokoh-tokohnya, kemudian di mana latar ceritanya, dan kapan waktunya. Kemudian evaluation. Nah, kalau evaluation ini bagaimana cerita itu mulai membuka atau membedah ada konflik di dalamnya, mulai memperkenalkan ada permasalahan. Selanjutnya complication. Nah, namanya juga complication, berarti ada konflik atau ada kasus di dalam cerita tersebut. Mulai muncul konfliknya apa, keadaan-keadaan genting. Nah, itu di bagian pertengahan cerita. Kemudian setelah ada complication, ada resolution, bagaimana cerita itu, konflik dari cerita itu menemukan titik terang atau penyelesaiannya. Nah, terakhir itu reorientation, bagaimana cerita itu ditutup. Nah, dalam beberapa referensi itu ada yang namanya koda dalam naratif teks. Apa itu koda? Koda itu adalah penutup cerita dan di dalamnya ada moral value, ada pesan moralnya. Jadi itu bedanya. Kalau recount text hanya cerita yang mengalir begitu saja, kemudian selesai. Nah, beda dengan naratif, ada koda, ada bagaimana si penulis ini memaparkan apa saja yang dapat kita petik hikmahnya dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya ke significant lexicogrammatical feature atau kebahasaan dari teks ini sama dengan recounts, karena cerita masa lampau tentu menggunakan past form, baik tenses maupun kata bantu to be-nya. Kemudian fokusnya, focus on temporal circumstance. Kalau di recount itu urutan kejadian. Nah, beda dengan naratif teks, itu betul-betul fokus kepada keadaannya. Nah, oh sudah mulai ada konflik nih, gitu. Oh udah terselesaikan konfliknya. Dan oh ternyata ceritanya gini, dan kebaikan dari si tokoh ini yang perlu diambil ini. Nah, itu circumstance atau fokus dalam
keadaan atau kejadian di cerita tersebut. Kemudian sama ada time connective, itu kata hubung waktunya, bisa pakai before, after, therefore gitu ya, the next day. Dan selanjutnya ada adverb of time. Adverb of time dari narrative text ini beda sekali dengan recount. Kalau recount jelas gitu, yesterday atau 3 weeks ago. Nah, kalau naratif itu contohnya misal kalian sering dengar cerita misalnya Cinderella, once upon a time kayak gitu. Oh, beberapa tahun yang lalu gitu, atau di masa dulu. Nah, itu kurang detail. Maksudnya kapan, tahun berapa, hari apa, itu kurang detail. Kalau dalam narrative text karena penggunaannya once upon a time, long time ago, nah kayak gitu ya. Nah, untuk jenis teksnya dari narrative text kalian bisa jumpai di misalnya folklore atau fairy tales atau fable, cerita-cerita hewan di masa yang lampau, atau cerita dongeng rakyat, cerita rakyat maksudnya. Nah, itu masuk ke narrative text. Kemudian Miss ingin memaparkan tentang contoh teksnya. Nah, balik lagi kita singgung recount text ya. Miss sediakan salah satu teks, judulnya, dari judul bisa kelihatan. Misalnya nih, recount text, My Unforgettable Experience, pengalaman tak terlupakanku. Nah, dari situ kan kelihatan, oh betul-betul si pengalaman penulis ini mau diceritain. Kalau narrative text dari judulnya pun terlihat, misalnya The Golden Tree, pohon emas. Nah, pohon emas, apakah ini cerita legenda atau cerita rakyat? Kayaknya nggak mungkin ada pohon emas. Nah, sudah terlihat dari judulnya saja. Misalnya nih yang recount text, Miss bacakan ya. Last vacations, my friends and I visited a mountainous tourist resort in Karanganyar called Tawangmangu. Jadi si penulis, temanku dan aku mengunjungi resort di Karanganyar yang disebut juga Tawangmangu. Nah, ini udah orientation bagaimana cerita itu mulai diperkenalkan. Oh, tokohnya si penulis dan teman-temannya, tempatnya di Tawangmangu gitu. Dikunjunginya udah lalu karena pakai simple past tense. I visited. Jadi subjek plus verb 2 gitu. Kemudian si penulis cerita lagi. It was beautiful Sunday morning. We went there by my friend's car. Since no one of us was able to drive, we were driven by my friend's driver. Jadi si penulis ini sama teman-temannya pergi pakai mobil, dikendarai oleh sopir gitu ya. Kemudian we departed from my friend's house at 9 o'clock. Jelas jam 9. We brought some foods, fruits and drinks for our lunch. Kita bawa makanan, buah-buahan dan minuman untuk makan siang kita. Kemudian the driver drove the car in a medium speed so that we could enjoy the scenery along the road all the way to Tawangmangu. Jadi supirnya mengendarai dengan kecepatan standar agar bisa menikmati pemandangan di jalan Tawangmangu. Jadi itu betul-betul berurutan. Oh, dari misalnya dari hotel, di siapa yang nyetir pakai mobil, kemudian jalannya pelan. Selanjutnya we left everything in the car except our sunglasses and hats. We rode on the horseback to Grojogan Sewu waterfall. Setelah itu si penulis pergi ke waterfall, air terjun Grojogan namanya. After we paid the ticket, setelah kita bayar tiketnya, we walk down the step and bending path. Mulai berjalan ke tempat rekreasinya. We enjoy feeding monkeys with peanuts. Mereka memberi makan monyet-monyet di sana dengan kacang. We went down to the rivers, ke sungai. We came closer to the waterfall. Kita hampir dekat dengan
air terjun, dan selanjutnya sampai langsung aja ke penutupnya. At about 4 in the afternoon, sekitar jam 4 sore, we decided to go home. Although all of us were very tired and sleepy, we were very satisfied with our picnic. Jadi meskipun mereka capek, ngantuk, tapi mereka puas dengan perjalanan piknik mereka. Nah, itu runtun sekali. Nah, selanjutnya Miss kasih contoh naratif teks. Nah, naratif teks ini terlihat sama karena cerita masa lalu, tapi beda sekali. The Golden Tree. Once upon a time, a long time ago, on a hill outside a little village, there was a big palace bigger than the village itself. And in the palace there lived a king. The king wanted to be rich. Nah, pada masa lalu di sebuah desa ada sebuah kerajaan yang besarnya lebih besar dari desanya sendiri, dan tinggallah seorang raja. Si rajanya ini mau menjadi kaya. Ya, itu udah orientation perkenalannya. Tokohnya ada raja, kemudian tempatnya di palace, di sebuah kerajaan. Waktunya once upon time, long time ago gitu. Tidak detail kapan ya long time ago-nya gitu. Kemudian next, now one day the king promised one of his gardeners 3 million gold coin if he could grow a tree all year which bore rich golden fruit. Jadi si raja menjanjikan kepada tukang kebun istana sebanyak 3 juta koin emas jika si tukang kebun istana ini bisa mencari atau menumbuhkan pohon yang bisa berbuah emas. Nah, kemudian itu tadi evaluations, bagaimana pembukaan terhadap kasusnya. Oh, si raja ini pengen dapat golden fruit dari sebuah pohon. Kemudian the gardener searched all over the countryside, but he could not find the right seed to grow a tree. Mulai ini ada complication. Nah, si gardenernya tuh nggak tahu cari di mana, nggak bisa menemukan pohon yang dimaksud si raja. Which would bore golden fruit. So at least he went to see the wise old owl who lived deep in the forest and knew all about many things. Jadi si tukang kebun ini mengunjungi owl, burung hantu tua yang sangat bijaksana, untuk mendapatkan petunjuk atau menyelesaikan masalahnya. Nah, ini kan pasti nggak mungkin karena kok ke burung hantunya bisa bicara. Nah, ini jenisnya cerita rakyat atau bisa dibilang juga dongeng. Kemudian the wise old owl taught him what to do and where to go to get the right seed to plant. Jadi burung hantunya memberitahu harus kemana, harus ngapain aja untuk mendapatkan bibit tanaman tersebut. Nah, kemudian masuk lagi kita ke resolution. Ada penyelesaian masalahnya. The gardener went exactly where he was told and did exactly what he was told. Jadi si gardener, si tukang kebun ini mengikuti apa yang owl tadi bilang. He planted the seed and gave it some water, some fertilizer, and he waited. Dirawatlah itu bibitnya, kasih air, kasih pupuk, dan ditunggu sampai tumbuh gitu ya. Suddenly the tree sprang up so quickly that it made the gardener jump. The gardener watched as the tree began to bear rich golden fruit. Jadi berhasil. Jadi pohonnya sudah mulai tumbuh dan mengeluarkan buah emas. He ran back to the palace and took the king to see the tree. When the king had stood there a long time, staring at it open mouth, the gardener asked for his 3 million coin. Jadi si gardenernya ngundang rajanya untuk melihat pohonnya. Si raja kaget sampai kebuka mulutnya kayak tercengang, gitu. Dan si gardenernya menagih janji si raja gitu. Nah, kemudian ini masuk ke reorientation, penutupnya. So the king agreed to the request, and the gardener took his money and went home and lived happily ever after.
Jadi rajanya setuju dan menuruti permintaan si gardenernya karena sudah berjanji. Akhirnya si gardener hidup bahagia selamanya. Nah, di sini di reorientation yang Miss tadi bilang dalam beberapa referensi ada koda atau penutup yang berisikan moral value. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata si gardener ini kerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Nah, sampai sini tentunya anak-anak Miss semua yang ada di rumah semoga sudah paham terhadap perbedaannya ataupun beberapa kesamaan dari dua teks ini. Nah, jika ada pertanyaan, silakan Miss buka pertanyaan. Oke, jadi itulah sahabat kreatif ya penjelasan seputaran rekonteks sama naratif teks nih sahabat kreatifnya. Mungkin udah banyak banget ya penasaran untuk bertanya langsung ya. Nanti kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab. Tapi untuk yang sahabat kreatif juga yang mau bertanya boleh langsung di WhatsApp di 0811 7179 atau juga yang mau bergabung di Instagram di Pro2 Singalit sama di Facebook RRI Pro2 Singalit karena lagi live juga nih sahabat kreatif. Oke, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab kita break dulu yang dengan lagunya dari Will Genius nih sahabat kreatif menemani kamu, jadi stay tune aja di Pro2 Singalit Suara Kreativitas. Adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro2 FM. Suara Kreativitas. 101,4 Pro2 Singalit Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif masih menemani kamu di belajar di RRI dan masih ditemani sama Miss Tias ya pada kesempatan pagi kali ini. Dan kita lanjut lagi nih sahabat kreatif seputaran materi kita ya. Tadi udah dijelasin rekonteknya seperti apa, naratifnya juga udah dijelasin nih sahabat kreatif. Nah kali ini kita lanjut ke sesi tanya jawab langsung ya. Oke, langsung aja aku baca ini dari WhatsApp yang udah maksud. Dari 0823 3882 7757. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, katanya ini dari Yana ya, dari SMP 3 sahabat kreatif yang ingin mengajukan pertanyaan. Katanya apa aja nih struktur kebahasaan dari rekonteks dan naratif teks ya. Terima kasih katanya. Wah, oke. Thank you banget untuk Yana ya dari SMP 3. Oke, mungkin langsung dijawab ya sama Miss ya. Oke. Okay, thank you now for asking me a questions. Apa tadi? Struktur. Oke, struktur dari kedua teks ini. Nah, kalau dari seperti yang sudah Miss jelaskan, kalau recount teks itu ada 3 struktur teksnya. Pertama orientation, event, and reorientation. Nah, kata kuncinya itu ada di eventnya. Karena kedua teks ini sama-sama dibuka dengan bagian struktur orientation dan ditutup dengan reorientation. Nah, di recount teks kuncinya event atau kejadian. Yang pengen ditekankan adalah setiap kejadiannya secara runtun. Nah, itu. Nah, kalau naratif teks itu ada 5, tetapi dalam beberapa referensi yang Miss baca itu ada 3, ada 5. Nah, kalau ada yang ada 3 itu orientation, complication sama reorientation. Nah, bedanya satunya event, satunya complication. Tetapi ada yang lengkapnya itu 5 di beberapa referensi yang lain. Orientations, bagaimana cerita dibuka dengan tokoh-tokoh, kemudian tempat dan juga waktunya kapan. Nah, kemudian ada evaluation, bagaimana cerita ini akan dipaparkan, konfliknya apa, dibuka dulu, oh konfliknya akan ada ini nih gitu.
Dan di pertengahan cerita ada complication. Nah, ada konflik di dalamnya, ada permasalahan, keadaan betul-betul genting yang harus diselesaikan. Kemudian ada resolution. Resolution ini bagaimana permasalahan itu dipecahkan, apakah hasilnya nanti better atau worse, lebih baik atau lebih buruk bisa terjadi, karena setiap cerita ada yang happy ending, ada juga sad ending. Nah, kemudian ada reorientation, penutupnya, bagaimana akhir cerita ini berakhir. Nah, namun di referensi yang lain ada juga yang Miss tadi kasih tahu, ada koda. Koda ini akhir cerita atau penutup dari teks ini, namun ada moral value, pesan moral yang bisa kita petik di dalam cerita. Nah, itu untuk struktur teksnya dari keduanya. Semoga bisa dipahami. Oke, itu ya untuk jawabannya untuk Yana ya yang udah bertanya. RRI Prodo FM, Suara Kreativitas. Suara Kreativitas. Orang-orang di luar jangan menghakimi pasien yang positif COVID-19 dengan berbagai stigma negatif. Kondisi ini kita hadapi saling peduli. Hilangkan stigma sosial, ulurkan tanganmu, berilah pundakmu, beri pundakmu, janganlah ragu, yuk kita bersatu, Indonesiaku. Satukan hati, saling peduli. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Prodo FM. Suara Kreativitas. Sahabat kreatif masih menemani kamu di Belajar di RRI dan masih kita lanjutkan lagi ya untuk sesi tanya jawab bersama Miss Tias. Pada kesempatan kali ini seputaran materi kita yaitu recon teks sama naratif teks. Nah, kali ini dari 0853 7810 sekian. Selamat pagi juga. Ini dari Selfie Yunita nih Miss. Dan mau memberi pertanyaan, katanya kenapa nih recon teks itu berbeda dengan naratif teks meski arti tujuannya itu sama kayak gitu. Oke. Thank you Selfie. Oke, kenapa arti dan tujuannya sama tetapi kok beda? Beda gitu. Oke, Miss kasih gambaran sedikit ya. Dulu waktu kelas 7 kalau masih ingat belajar tentang descriptive text itu mendeskripsikan seseorang atau hewan yang spesifik. Nah, nanti kalian juga belajar report text. Nah, report text juga mendeskripsikan tentang sesuatu yang lebih umum dan berdasarkan fenomena, kenyataan, fakta, dan juga biasanya dengan sudah diteliti, sudah ada penelitiannya. Nah, sama juga dengan recon dan naratif. Beberapa teks nanti kalian akan menjumpai sama tapi tak serupa gitu. Hampir-hampir kok sama tapi kok beda. Nah, itulah nak, ketika nanti kalian pun membuat sebuah teks. Misalnya nih, Selfie mau bikin teks tentang pengalaman Selfie, misalnya liburan ke Eropa misal. Nah, akan berbeda ketika Selfie membuat teks tentang cerita misalnya apa ya, Putri Salju, tetapi sudah didaur ulang nih sama Selfie, sudah dikasih tambahan-tambahan cerita, bumbu-bumbu cerita di dalam itu. Nah, berbeda. Nah, karena ada jenis teks yang berbeda inilah, meskipun dia menceritakan di masa lalu, tapi jenisnya tuh sangat-sangat berbeda. Seperti yang Miss kasih tahu tadi, tentang judulnya saja udah berbeda. Misalnya yang recon teks tadi, My Unforgettable Experience, pengalaman yang tak terlupakan saya. Nah, berbeda dengan kalau Selfie dengar The Golden Tree, pohon emas. Nah, beda kan? Jadi jenisnya tuh udah ada gambaran ketika dengar judulnya aja tuh, oh bakalan beda nih isinya, meskipun ceritanya masa lampau. Nah, itulah mengapa berbeda, karena ada jenis atau isi atau struktur teksnya, kebahasaan, beberapa ciri kebahasaannya berbeda di setiap teks, makanya tidak bisa disamakan meskipun
menceritakan masa lampau, meskipun untuk menginformasikan si pembaca terhadap sesuatu hal di masa lalu gitu ya. Oke, itu ya jawaban langsung dari Miss Tias nih untuk selfie yang udah bertanya, thank you banget ya. Dan kita lanjut lagi satu pertanyaan nih Miss dari 0822 5851 sekian. Katanya selamat pagi juga dari Jessica nih Miss. Nah, katanya apa sih arti dari recon text dan naratif text? Ini udah dijelasin juga ya, tapi ini dia mau bertanya juga cara membuat teks tersebut itu seperti apa kayak gitu. Oke, kalau dari arti sama seperti fungsinya, sama-sama menceritakan kisah atau cerita di masa lampau. Nah, kalau cara buat teks, gimana sih cara buatnya? Sama, ini Miss pernah singgung dan Miss juga pernah kasih materi di Google Classroom kita untuk anak-anak Miss yang di SMP Negeri 3. Itu kita akan mengenal 13 jenis teks dalam bahasa Inggris. Nah, sama untuk membuat teks apapun itu ada tekniknya. Pertama, kalian punya ide. Nah, idenya tuh, saya punya ide menceritakan pengalaman saya nih waktu mengunjungi nenek saya sakit di rumah sakit. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kalian udah bisa, ini ide saya, berarti teks yang tepat itu apa gitu. Nah, yang kedua itu kebahasaannya. Kalau saya struktur kebahasaan. Jadi kalau saya menceritakan tentang pengalaman saya mengunjungi nenek di rumah sakit, berarti saya sudah mengunjungi, itu saya pakai past form, pakai simple past tense atau past future tense atau past continuous tense. Udah tahu struktur bahasanya, berarti saya harus pakai rumus yang past form. Kemudian strukturnya, kalau udah tahu, kalau cerita pengalaman nih, recount nih. Nah, berarti struktur teksnya, ada 3, orientation, event, reorientation. Jadi betul-betul menulisnya tuh berdasarkan struktur teksnya. Jangan pengalaman di masa lalu nyeritain tentang mengunjungi seorang nenek kita, tapi nanti dimasukin dengan kebahasaan teks dari naratif. Nah, udah jelas beda karena naratif kan ada konflik di dalamnya. Atau kalian pakai struktur kebahasaan deskriptif teks. Nah, kalau menyimpang lagi itu, karena kalau deskriptif teks itu mendeskripsikan sesuatu yang khusus, padahal pengen cerita pengalaman sendiri. Nah, itu jadi yang kalau cara membuat teks tentu kita tahu betul ide apa yang ingin kita tuangkan, ya, terus menulis gitu. Kemudian yang kedua, kebahasaannya kita paham betul harus pakai past form kah atau present form gitu. Atau kalau misalnya kalian ketemu text procedure, nah itu harus pakai kebanyakan kata-kata perintah untuk menjelaskan step by stepnya. Nah, selanjutnya strukturnya, jangan lupa struktur teks satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi harus bisa memasukkan hal-hal penting di dalam sebuah teks tersebut. Oke, itu ya jawaban langsung nih dari Miss Tias untuk Jessica ya yang udah bertanya pada kesempatan kali ini. Nah, kayaknya kita udah di penghujung waktu nih Miss ya. Mungkin thank you banget yang udah bertanya di WhatsApp kita yang sahabat kreatif di Belajar di RRI. Mungkin bisa dikasih kesimpulan nih untuk materi kita seputaran rekonteks versus naratif teks pada kesempatan kali ini. Baiklah, terima kasih Miss kasih conclusionnya ya. Jadi Miss kenapa bahas dua teks, ada kata versus, Miss mau menerangkan bahwa setiap teks itu berbeda, nggak ada yang sama, dan karena berbeda itu kita harus paham betul apa saja perbedaannya, fungsinya, meskipun ya ada yang fungsi atau arti yang satu teks dengan teks lain itu sama tetapi jelas berbeda. Kemudian konklusi selanjutnya itu kalau recount teks diingat-ingat betul itu ceritanya faktual, kemudian pengalaman seorang penulis atau pengalaman seseorang yang betul-betul terjadi dan diceritakan secara runtut. Tapi kalau naratif teks ini dia lebih ke cerita rakyat atau cerita hayalan, dan diceritakannya ini waktunya kita nggak tahu pasti kapan karena long time ago itu tadi, dan juga struktur kebahasaannya juga berbeda dengan recount teks ya. Nah, itu perbedaan keduanya.
Oke, jadi itu ya kesimpulannya seputaran materi kita nih Sahabat Kreatif, recon text versus naratif text ya. Oke, dan semoga materi kita hari ini bermanfaat ya untuk Sahabat Amin. Kreatif yang lagi dengerin ya, dan bisa menambah wawasan baru nih ya. Mungkin ada juga yang baru kelas 7 ya, langsung akselerasi nih untuk pelajarannya ya. Jadi nggak kaget lagi ketemu untuk materi recon sama naratif ya. Thank you banget untuk Miss ya udah datang Sama-sama, pada kesempatan kali Kak ini Berry. ya. Dan juga Sahabat Kreatif pastinya masih aku temenin sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune aja di Produs Ngedit Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Produs FM. Suara Kreativitas.